Ayo temenin gue cari takjil khas Indonesia di Belanda. Kira-kira ada takjil apa aja ya guys? Takjil Indonesia mendunia, diburu warga asing hingga Jepang dan Cina menjelang berbuka. Bulan suci Ramadan tidak hanya membawa suasana religius bagi umat muslim, tetapi juga menghadirkan tradisi kuliner yang sangat khas, terutama di Indonesia. Salah satu tradisi yang paling identik dengan Ramadan adalah berburu takjil, yaitu makanan atau minuman ringan yang disantap saat berbuka puasa. Menariknya, tradisi ini ternyata tidak hanya populer di dalam negeri, tetapi juga semakin dikenal di berbagai negara. Bahkan di luar negeri, takjil khas Indonesia mulai dikenal luas dan diburu oleh warga asing atau para bule, terutama mereka yang pernah berkunjung ke Indonesia. Bagi banyak wisatawan mancanegara, pengalaman menikmati Ramadan di Indonesia adalah sesuatu yang sangat berkesan. Mereka tidak hanya melihat suasana masjid yang ramai atau tradisi berbuka bersama, tetapi juga merasakan langsung keramaian pasar Ramadan yang dipenuhi berbagai makanan khas. Aroma manis dari kolak yang dimasak dengan santan dan gula aren, wangi gorengan yang baru diangkat dari penggorengan, hingga kesegaran minuman es buah menjadi pengalaman kuliner yang sulit untuk dilupakan. Tidak heran jika setelah kembali ke negara asalnya banyak dari mereka yang merindukan suasana berburu takjil seperti yang mereka rasakan di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya secara khusus mencari makanan serupa ketika bulan Ramadan tiba di negara mereka. Fenomena ini cukup terasa di kawasan Asia Tenggara. Di negara seperti Malaysia dan Singapura, makanan khas Indonesia sudah sangat familiar di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan asing. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya komunitas diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di sana. Saat Ramadan tiba, berbagai pasar Ramadan di kedua negara tersebut seringkali menghadirkan stand yang menjual makanan khas Nusantara. Menu seperti kolak pisang, es campur, cendol, hingga aneka gorengan menjadi pilihan yang banyak dicari menjelang waktu berbuka. Tidak hanya warga Indonesia yang tinggal di sana, tetapi juga masyarakat lokal dan turis asing yang penasaran ingin mencoba. Menjelang waktu berbuka, suasana di pasar Ramadan tersebut biasanya sangat ramai. Para pembeli datang silih berganti untuk membeli berbagai makanan kecil yang akan disantap saat azan maghrib tiba. Bahkan tidak sedikit warga asing yang datang lebih awal agar tidak kehabisan makanan yang mereka incar. Popularitas takjil Indonesia juga mulai terlihat di negara-negara yang lebih jauh dari kawasan Asia Tenggara. Di beberapa kota besar di Jepang misalnya, komunitas muslim sering mengadakan acara berbuka bersama yang menghadirkan berbagai makanan khas dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Dalam acara seperti ini, takjil khas Indonesia sering menjadi salah satu menu favorit. Kolak es buah hingga pisang goreng seringkali habis lebih cepat dibandingkan menu lainnya. Para warga asing yang datang ke acara tersebut biasanya penasaran dengan rasa unik yang ditawarkan oleh makanan tersebut. Hal serupa juga terjadi di Cina. Meski populasi muslim di sana tidak sebesar di negara-negara Asia Tenggara, namun komunitas muslim dan pelajar internasional kerap mengadakan kegiatan berbuka bersama. Dalam beberapa acara, makanan khas Indonesia turut diperkenalkan sebagai bagian dari keragaman kuliner dunia Islam. Banyak warga asing mengaku tertarik dengan cita rasa takjil Indonesia yang berbeda dari makanan penutup di negara mereka. Perpaduan rasa manis dari gula aren, gurihnya santan, serta bahan-bahan alami seperti pisang, ubi, dan kelapa menciptakan rasa yang khas dan sangat disukai. Mas, ayo cari takjil. Yuk, ada di situ. Jadi mau makan apa? Mau cari biji salak. Apa ini? Ini hijau. Ini bubur sumsum ya? Yaudah, ini deh satu boleh bu. Bubur sumsum, biji salak. Kasih ya bu. 3 minumannya. Takut sedikit sayang. Biar jalan, hati-hati. Beli takjil lagi. Thank you kak. Ada pete. Ada cireng. Itu enak. Ya. Mas, tempenya mau dong sebiji. Beli tempe dan ubi goreng. Ini kamu mau nggak?
Segit. Satu. Ini favorite aku. Favorite makanan aku. Jangan cobain. Oh, apa itu? Bule World Takjil disuruh nyobain makanan padahal si bule lagi puasa. Oh, oh, apa itu? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Apa itu? Ah, masak sendiri ya? Mau coklat apa keju? Coba free. Apa? Selain itu, warna-warni makanan dan minuman takjil juga menjadi daya tarik tersendiri. Es buah dengan campuran berbagai potongan buah segar, sirup dan susu kental manis terlihat sangat menarik bagi para pembeli. Begitu pula dengan jajanan pasar yang dimiliki. Begitu pula dengan jajanan pasar yang memiliki bentuk unik dan warna yang beragam. Namun bukan hanya soal rasa yang membuat takjil Indonesia disukai di luar negeri. Tradisi berburu takjil itu sendiri juga dianggap sebagai pengalaman budaya yang menarik. Di Indonesia, masyarakat biasanya membeli berbagai makanan kecil sebelum berbuka, lalu menikmatinya bersama keluarga atau teman. Suasana ramai menjelang waktu berbuka inilah yang membuat tradisi tersebut terasa sangat hidup. Para pedagang sibuk melayani pembeli, sementara para pembeli berjalan dari satu lapak ke lapak lainnya untuk mencari makanan favorit mereka. Interaksi yang hangat antara penjual dan pembeli menjadi bagian dari keunikan tradisi itu. Bagi para wisatawan asing, pengalaman tersebut terasa sangat berbeda dengan kebiasaan di negara mereka. Di beberapa negara barat misalnya, makanan berbuka biasanya disiapkan langsung di rumah tanpa adanya tradisi pasar Ramadan yang meriah seperti di Indonesia. Karena itulah banyak bule yang merasa kagum ketika melihat betapa meriahnya suasana berburu takjil di Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan pengalaman tersebut melalui foto dan video, lalu membagikannya di media sosial. Media sosial sendiri memiliki peran besar dalam memperkenalkan takjil Indonesia ke dunia internasional. Banyak konten kreator asing yang membuat video tentang pengalaman mereka mencoba berbagai makanan Ramadan khas Indonesia. Video-video tersebut seringkali mendapatkan jutaan penonton dari berbagai negara. Melalui konten tersebut, masyarakat dunia menjadi semakin penasaran dengan kuliner Ramadan di Indonesia. Banyak yang mengaku ingin datang langsung untuk merasakan suasana pasar takjil yang terkenal ramai dan juga penuh warna. Di beberapa kota luar negeri yang memiliki komunitas Indonesia cukup besar, bahkan mulai muncul pasar kecil atau bazar Ramadan yang menjual makanan khas Nusantara. Tempat-tempat seperti ini sering menjadi titik kumpul bagi warga Indonesia sekaligus tempat bagi warga asing untuk mencoba kuliner Indonesia. Menariknya, beberapa bule bahkan rela datang lebih awal sebelum waktu berbuka hanya untuk memastikan mereka mendapatkan makanan yang diinginkan. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan mencicipi takjil yang sering mereka lihat di media sosial atau yang pernah mereka coba ketika berkunjung ke Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kuliner Indonesia memiliki potensi besar untuk dikenal secara global. Takjil yang awalnya hanya dianggap sebagai makanan ringan untuk berbuka puasa, kini justru menjadi salah satu daya tarik budaya yang mampu menarik perhatian masyarakat dunia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia. Selain memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara, popularitas takjil di luar negeri juga bisa menjadi pintu bagi promosi budaya Indonesia secara lebih luas. Ramadan pun akhirnya tidak hanya menjadi momen ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tradisi dan kuliner Indonesia kepada dunia. Dari kolak hingga es buah, dari gorengan hingga jajanan pasar, semua menjadi bagian dari cerita tentang bagaimana budaya Indonesia mampu menarik perhatian masyarakat internasional. Ayo temenin gue cari takjil khas Indonesia di Belanda. Kira-kira ada takjil apa aja ya guys? Jujur gue bingung mau cari kemana, tapi kayaknya gue mau ke toko Asia aja deh. Harusnya ada gak sih? So aja kita cek mereka jualan takjil khas Indonesia nggak ya di sini? Asiatis supermarket atau supermarket Asia. Mereka jualan kue-kue pasar gitu guys, banyak banget. Wah, ada risol, pastel, onde. Wah, ada kue lapis. Wah, ada cendol, cendol boba apa gimana? Tuh kan, cendolnya pakai boba loh. Bahkan ada lapis Surabaya ini satu potong gini, harganya 50.000. Dankjewel. Mana dah? Ini dia guys, cendol termahal yang pernah gue beli. Satu gelas gini harganya 100.000. Langsung aja kita cobain takjil cendol di Belanda yang harganya satu gelas kayak gini, hampir 100.000. Ini bukan cendol, nggak mirip cendol sama sekali. Enak sih, manis, tapi
Ini bukan cendol. Ya lebih kayak susu, terus dikasih kelapa, sama dikasih jelly-jelly yang kayak cendol kayak gini. Gagal kita kali ini cari takjil di Belanda. Next gue harus cari takjil apa lagi ya di Belanda.